Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Daniel Darmawan, Fitri Susanti, Mei Senchang, Muhammad Faisal Al-Agil, dan Rahmat Amaliansah. Kami membuat tugas yang diberikan oleh Bapak Yuritanto, SEMM, mengenai video pemaparan tentang materi lingkungan bisnis. Bagaimana bisnis di Indonesia? Minat terhadap bisnis di negara kita masih kurang diminati. Masyarakat Indonesia lebih tertarik menjadi pegawai negeri sipil dibandingkan dengan pegawai swasta. Walaupun gaji kecil, tetapi masyarakat lebih merasa terhormat dan aman dari sebuah resiko. David McClelland adalah seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan makmur apabila memiliki jumlah entrepreneur atau wirausaha sebanyak 2% dari jumlah populasi penduduknya. Mengapa bisnis itu penting? Semua kebutuhan dipenuhi melalui kegiatan bisnis, dan salah satu tujuan bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia atau need and want. Tujuan lain dari bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan sehingga orang berani memikul risiko menanamkan modal dalam kegiatan bisnis. Konsep bisnis. Bisnis adalah usaha untuk menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba, yang bisa juga disebut profit. Yang lebih intinya lagi adalah making money. Manfaat bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Bisnis memerlukan tanggung jawab sosial agar citra perusahaan menjadi lebih baik. Pendekatan yang ramah lingkungan atau bertanggung jawab secara sosial memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan mereka. Fungsi dasar bisnis meliputi 1. Mencari dan menemukan sumber bahan baku. 2. Mengelola bahan baku menjadi produk jadi. 3. Menyalurkan produk jadi ke tangan konsumen. Lingkungan. Pada dasarnya lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi, perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan berkelanjutan perusahaan. Bisnis sebagai suatu sistem terbuka, di mana bisnis dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Lingkungan internal bisnis. 1. Karyawan. 2. Pemilik atau pemegang saham. 3. Manajer. 4. Serikat pekerja, yang mana semuanya merupakan sumber daya yang terlibat langsung di dalam perusahaan bisnis. Lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan bisnis domestik. Pada umumnya pebisnis selalu ingin dekat dengan konsumennya, menjaga hubungan baik dengan pemasoknya, supplier, dan membedakan dirinya dengan para pesaingnya, kompetitor, sehingga mendapatkan pengakuan positif dari konsumen. 2. Lingkungan bisnis global, yaitu kondisi internasional yang dapat mempengaruhi bisnis, contohnya perjanjian dagang, peperangan antar negara, dan lain-lain. 3. Lingkungan teknologis, yaitu cara perusahaan menciptakan nilai lebih bagi perusahaannya. Teknologi meliputi ilmu yang dimiliki seorang karyawan, metode kerja, perlengkapan fisik, elektronik, dan telekomunikasi. Lingkungan eksternal bisnis. 1. Lingkungan politik hukum, menggambarkan hubungan perusahaan dengan pemerintah. Sistem hukum mendefinisikan dan mengatur banyak aspek apa yang boleh dan tidak boleh. 2. Lingkungan sosial budaya, meliputi adat, budaya, nilai, dan karakteristik demografis masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi. Proses sosial budaya juga mempengaruhi barang dan jasa agar sesuai dengan standar dalam aturan bisnis yang memungkinkan masyarakat dapat menghargai dan menerima barang atau jasa tersebut. 3. Lingkungan ekonomi, yaitu kondisi yang relevan
di dalam sistem ekonomi yang dapat mempengaruhi sistem operasi perusahaan. Contoh, jika perekonomian berjalan dengan baik, maka perusahaan akan tumbuh sehingga sebagian masyarakat mendapatkan pekerjaan. Sistem ekonomi adalah sistem yang diterapkan suatu negara untuk mengalokasikan faktor-faktor produksinya kepada warga negara, baik individu maupun organisasi. Faktor-faktor produksi: 1. SDM atau tenaga kerja, 2. Modal, 3. Pengusaha, 4. Sumber daya fisik, 5. Sumber daya informasi. Tipe-tipe sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi terencana, yaitu perekonomian yang merencanakan pengaturan semua atau sebagian besar sumber dayanya, proses produksi, dan pengalokasiannya kepada pemerintah yang tersentralisasi. 4 bentuk dasar atau plans ekonomis di dunia, yaitu 1. Kapitalisme, 2. Komunis, 3. Sosialis, 4. Fasisme. Tipe-tipe sistem ekonomi. 2. Sistem pasar bebas, market economies, yaitu ekonomi berbasis pasar di mana produsen dan konsumen mengendalikan produksi dan pengalokasian dengan menciptakan kombinasi antara permintaan dan penawaran. Pasar market adalah mekanisme untuk pertukaran antara pembeli dan jasa atas barang dan jasa tertentu. Herbert dan Givrin 2011. Ekonomi pasar bergantung pada kapitalisme dan perusahaan yang bebas untuk menciptakan lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas untuk menjual dan membeli barang atau jasa yang mereka inginkan. Kondisi ini mengakibatkan barang atau jasa yang diproduksi dan harga yang terbentuk merupakan kesepakatan antara penawaran dan permintaan. Politik yang mendasari proses disebut dengan kapitalisme. Kapitalisme mengizinkan faktor produksi oleh pihak swasta dan mendorong perkembangan dunia kewirausahaan, dan kemudian pihak swasta menyumbangkan keuntungan profit sebagai insentif. Tipe-tipe sistem ekonomi nomor 3. Ekonomi pasar campuran, mixed market economies, yaitu mempunyai karakteristik yang merupakan gabungan dari planet ekonomis dengan market economies. Tipe ini sama dengan ekonomi sosial, yaitu pemerintah menguasai industri-industri vital, sebagai contoh industri minyak, sementara industri-industri kecil dikuasai oleh individu. Dalam kenyataan, tidak ada negara yang benar-benar menerapkan planet ekonomis atau market ekonomis secara murni. Ketika permintaan mengubah sistem perekonomian dari planet ekonomis ke sistem perekonomian market ekonomis, biasanya dimulai dengan mengadopsi mekanisme pasar melalui privatisasi adalah proses pengubahan perusahaan pemerintahan menjadi perusahaan yang dimiliki pihak swasta. Herbert dan Givrin 2011. Ekonomi sistem pasar. 1. Permintaan dan penawaran di dalam ekonomi pasar. Pemerintahan demand adalah kerelaan yang kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk, barang, atau jasa. Penawaran supply adalah kerelaan yang kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa yang akan dijual. Hukum permintaan, pembeli akan membeli atau meminta demand atau lebih banyak produksi ketika harga turun dan akan melebihi sedikit produk ketika harga naik. Hukum penawaran, produsen akan menawarkan supply lebih banyak produk untuk dijual ketika harga naik, menawarkan lebih sedikit produk ketika harga turun. 2. Perusahaan swasta dan persaingan di dalam ekonomi pasar. Ekonomi pasar bergantung pada perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang memungkinkan seseorang untuk mengejar keinginannya sendiri, hanya sedikit yang dibatasi oleh pemerintah. Perusahaan swasta membutuhkan 4 elemen. Yang pertama, hak properti swasta. Yang kedua, ada kebebasan untuk memilih. Yang ketiga, keuntungan atau profit. Dan yang keempat, ada kompetensi. Ada 4 tingkatan kompetensi di dalam struktur pasar. Yang pertama yaitu adalah persaingan sempurna. Yang kedua adalah persaingan monopolistik. Dan yang ketiga oligopoli. Dan yang terakhir adalah monopoli.
Selanjutnya ada indikator-indikator ekonomi, yaitu merupakan hal yang penting bagi pemilik bisnis maupun para investor. Indikator-indikator ekonomi ini adalah statistik yang menunjukkan apakah sistem ekonomi semakin kuat, lemah, atau stabil. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi, output agregat, dan standar hidup. Output agregat adalah jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sistem ekonomi pada suatu periode tertentu. Jika pertumbuhan output lebih cepat dari pertumbuhan penduduk, biasanya diikuti dua hal, yaitu output per kapita dan sistem ekonomi. Yang kelima ada stabilitas ekonomi, adalah suatu kondisi di mana jumlah uang yang tersedia serta jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu sistem ekonomi tumbuh dalam tingkat yang sama. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Yang pertama ada inflasi, menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah pengangguran, yaitu terjadi di mana situasi pada permintaan lebih besar daripada penawaran. Yang ketiga adalah resesi dan depresi, yaitu adalah lebih tepat diartikan sebagai suatu periode di mana keluaran agregat mengalami penurunan. Resesi dapat diukur dengan menggunakan penurunan Gross Domestic Product atau yang disingkat dengan GDP real. Resesi terlalu lama dan mendalam disebut dengan depresi. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a